Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 23 Februari 2026. Hari biasa, pekan pertama Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang akhir zaman. Anak Manusia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya dan akan memisahkan mereka satu dengan yang lain. Untuk itu Yesus menggunakan simbol sebagai tanda membedakan milik Allah dari yang bukan milik Allah. Simbol domba mengacu pada orang yang benar, yang berbahagia dalam kerajaan Allah dan ditempatkan di sebelah kanan. Simbol kambing menggambarkan mereka yang terkutuk dan mengalami hukuman kekal dan ditempatkan di sebelah kiri. Dikatakan oleh penginjil bahwa mereka yang sebelah kanan akan mendapat hadiah yang disediakan Allah, sebab mereka telah melakukan sesuatu yang baik bagi sesamanya.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kelompok ini akan mendapat berkat dari Allah. Sedangkan kelompok di sebelah kiri hanya menggugah dan protes pada Allah. Kisah ini menjadi sangat penting untuk kita. Kita menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Semua kebaikan kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Dan kebaikan yang kita lakukan akan mendapat berkat dari Tuhan untuk kehidupan sekarang dan akan datang. Karena itu selama masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita, mulailah memiliki kepedulian dan perhatian kita pada sesama yang lain. Mulailah memiliki hati dan cinta untuk keluarga dan komunitas kita, juga sesama kita. Saya percaya, sekecil apapun kebaikan kita pada mereka yang membutuhkan, sangat berarti untuk kehidupan mereka dan juga kehidupan kita kelak. Saudaraku terkasih, hari ini kita diingatkan bersama untuk menjadi pribadi yang berarti. Pribadi yang berguna bagi sesama lewat cara hidup kita. Maka masa Prapaskah ini menjadi saat yang tepat untuk kita. Selain terus mendekatkan diri pada Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama lewat perbuatan baik kita, lewat kepedulian kita, lewat bela rasa kita. Memberi itu walaupun sedikit, tapi kalau dilakukan dengan tulus dan cinta, akan menjadi berkat untuk sesama. Dan itulah tugas kita sebagai orang beriman. Terus berbagi dan beramal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.